Nah, Tribuners, tak henti-hentinya beragam kasus ini terjadi ya di Indonesia. Tapi informasi selanjutnya, kita akan menyimak update seputar kabar dari saudara kita yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sana. Nah, untuk sesi kali ini kita akan menyimak seputar para pemimpin daerah dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baru saja ya pada Jumat lalu, Prabowo ini mengunjungi para pengungsi terdampak banjir dan longsor di Aceh. Prabowo menyampaikan permintaan maafnya apabila kebutuhan masyarakat korban banjir dan juga tanah longsor ini belum terpenuhi, termasuk aliran listrik yang belum sepenuhnya menyala di kabupaten tersebut. Memastikan aliran listrik diusahakan menyala, Prabowo pun kemudian bertanya kepada Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, terkait kesiapannya. Armia pun menjawab bahwa listrik di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah menyala secara bertahap. Dan Prabowo ini mengakui bahwa kondisi di lapangan terkadang menyulitkan proses penanganan. Namun ia memastikan bahwa pemerintah ini akan terus berusaha. Nah, ketika mengunjungi posko pengungsian di Takengon, Aceh Tengah, Prabowo ini menjanjikan hunian sementara maupun hunian tetap kepada para korban banjir dan tanah longsor di Sumatera. Prabowo ini meminta masyarakat untuk turut bersabar karena pembangunan hunian ini juga membutuhkan waktu, dan saat ini untuk pembangunan Huntara dan Huntap tengah disiapkan bersama dengan anggarannya. Namun Prabowo juga menekankan bahwa implementasi rencana ini tidak secepat kilat, sehingga ia meminta semua pihak untuk bersabar. Prabowo juga mengaku sudah menyiapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Nah, masih dalam kunjungannya di Aceh, Prabowo meminta agar alam ini harus dijaga bersama-sama dan mengingatkan semua pihak agar tidak menebang pohon sembarangan. Dan pesan ini juga disampaikan tidak terkecuali untuk pemerintah daerah. Ia meminta Pemda lebih mengawasi terkait hal tersebut. Prabowo meminta para korban ini untuk tetap tabah dan tetap semangat, dan ia memastikan pemerintah akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan para terdampak. Dari Prabowo kita akan menyoroti Gubernur Aceh, Mualem. Lagi-lagi pujian terus berterbangan kepada Mualem, Tribuners. Namun bukan tanpa alasan ya. Aksinya ini memang menuai sorotan banyak warganet. Salah satunya kala ia berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis lalu. Ketika itu Mualem lebih memilih naik mobil bak terbuka bersama dengan tim medis daripada naik mobil dinas. Mualem terlihat santai duduk di bagian belakang bak pickup ini ya sambil mengenakan masker. Kemudian aksi tersebut menuai banyak komentar positif di media sosial. Banyak yang mengapresiasi kesederhanaan dan kesigapannya, sementara sebagian warga menyebut langkah ini membuat bantuan tiba lebih cepat. Nah, hingga siang hari video ini sudah dibagikan ulang ribuan kali dan menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di daerah tersebut. Jadi dalam kunjungan itu, Mualem bersama relawan tim medis dari organisasi Blue Sky Rescue Malaysia membawa berbagai jenis obat-obatan untuk membantu pengungsi terdampak banjir dan longsor. Nah, setibanya di Aceh Tamiang, menggunakan helikopter dari Banda Aceh, Mualem pun melanjutkan perjalanan dengan mobil bak terbuka. Nah, ia duduk di bagian belakang bak pickup sambil mengenakan masker. Di posko pengungsian sendiri, Mualem mengatakan pemerintah Aceh tengah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mualem juga menilai bahwa semua kebutuhan untuk para pengungsi saat ini masih sangat besar. Menurut Mualem, pemerintah pusat ini juga telah membahas langkah lanjutan untuk pemulihan, terutama bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Menanggapi kerusakan parah di sejumlah titik termasuk material kayu yang hanyut terbawa arus, Mualem menyebut akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Nah, kemudian dari Aceh ya Tribuners, kita akan menuju kabar dari Sumbar. Menyoroti soal bantuan asing, memang kita juga ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia ini belum secara resmi membukanya. Walau demikian,
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan mereka ini sudah menerima bantuan dari negara asing untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Mahyeldi mengungkapkan bantuan ini datang dari Palestina lewat kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris. Ada juga bantuan dari Turki Tribunars, bahkan mereka datang langsung memberikannya. Menurut Mahyeldi, relawan ini datang langsung ke Padang memberikan bantuan namun hanya mengantar, jadi tidak ikut bekerja di lapangan. Bantuannya ini ada macam-macam, dari kebutuhan tidur, kemudian kasur, pakaian, bahkan hingga makanan. Nah, selain dari Palestina dan juga Turki, ada juga bantuan dari Malaysia. Mahyeldi menyebut pihaknya membuka diri untuk bantuan asing. Dan gubernur ini saat ditanya apakah dirinya terbuka untuk bantuan asing, pada dasarnya dia menyebut bantuan asing ini tidak akan dihalangi. Karena menurutnya saat ini banyak perantau juga dari Minang, ini di daerahnya yang ikut berpartisipasi membantu korban bencana. Para perantau ini merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman. Nah, lantas terkait hal ini bagaimana menurut Tribuners? Karena kita ketahui ya pemerintah ini juga belum secara resmi membuka bantuan untuk korban di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.